Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sebagai pemimpin rumah tangga ataupun sebagai suami merasa lelah sehingga banyak mengeluh, ya, pergi begitu pagi untuk mencari nafkah, pulang pun ketika matahari akan tenggelam, sehingga rasa lelah yang kita dapatkan setiap hari seperti itu. Hari berganti hari, keadaan kita para pemimpin rumah tangga secara umum seperti itu. Kegiatan mencari nafkah sebenarnya kalau kita mau dalami di dalam ajaran kita Islam, itu merupakan amal yang sangat mulia, wahai saudaraku. Itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat agung, dan apabila kita melakukannya itu dengan ikhlas, maka pasti hari demi hari yang kita lewati itu adalah hari-hari yang penuh dengan pahala-pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Jadi dalam sabda Nabi ini, Nabi menyampaikan dinarun, satu dinar, ya, yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan-amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Maksudnya apa? Pahala bersedekah satu dinar saja untuk keluarga kita itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan satu dinar kalau kita bersedekah kepada orang miskin. Satu dinar untuk kita keluarkan memerdekakan budak, satu dinar yang kita keluarkan untuk di jalan Allah fisabilillah. Itu semua berpahala memang. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari itu. Namun satu dinar yang kita keluarkan untuk keluarga kita sendiri itu jauh lebih besar pahalanya. Karena apa? Bersedekah kepada orang lain berupa orang miskin, orang fakir, memerdekakan budak, ya, itu hukumnya sunnah. Sedangkan bersedekah, mengeluarkan harta untuk keperluan nafkah, untuk kebaikan, ya, keluarga kita, seperti misalnya seorang ayah mengeluarkan satu dinar untuk pendidikan anaknya, satu dinar yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan anaknya, ataupun untuk membeli pakaian anaknya supaya anaknya bisa tertutup auratnya, satu dinar yang kita keluarkan untuk, ya, membeli makanan kepada istri dan anak-anak sehingga mereka tidak kelaparan, yang membuat mereka nanti kalau memang lapar ketika kita tidak menafkahi mereka dikhawatirkan akan terjerumus kepada kriminal, mencuri punya orang, merampok punya orang, merampas punya orang, mengambil, ya, hak orang lain yang bukan haknya. Dengan satu dinar terselamatkan mereka dari kriminal tadi, maka satu dinar ini akan berpahala yang luar biasa dan hukumnya adalah wajib. Sedangkan sedekah kepada orang yang dari luar rumah kita itu, ataupun bersedekah kepada orang yang bukan tanggungan kita, itu hukumnya sunnah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berpahala memang ketika kita bersedekah kepada siapapun, namun jauh lebih berpahala apabila kita bersedekah kepada keluarga sendiri. Maka jangan pelit kita kepada keluarga sendiri. Jangan sampai kita menjadi suami pemimpin rumah tangga yang menahan harta untuk tidak diberikan kepada keluarga sendiri. Sedangkan kepada yang lain kita sangat semangat untuk bersedekah, namun untuk anak sendiri, kepada keluarga sendiri kita masih acuh tak acuh, masih enggan, masih berat mengeluarkan harta. Padahal itu anak kita, padahal itu, ya, istri kita. Dan itu merupakan bagian pada kewajiban kita terhadap mereka, ya.
Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan harta kita kepada keluarga kita, maka di saat itu pula pemberian itu sudah dihitung sedekah. Dan kalau itu dilakukan setiap hari, maka orang yang berkeluarga, maka sempurnalah pahala sedekahnya dalam hidupnya, insya Allah. Orang yang berkeluarga akan jauh lebih sempurna insya Allah pahala sedekah yang ia peroleh selama hidupnya. Karena apa? Dia pasti setiap hari bersedekah. Dan bukan 1 dinar. 1 dinar saja sudah mendapatkan pahala besar, apalagi lebih pada itu. Nah, kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta taj'alu fi imra'atik." Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan harta, menafkahkan harta dengan tujuan pemberian itu kita harap ridha Allah, ikhlas kita karena Allah melakukannya. Apa kata Nabi? Kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Walaupun nafkah itu, infak itu berupa makanan sesuap nasi yang kita suapkan kepada istri kita, itu sudah dihitung pahala. Yang kita suapkan kepada istri kita itu tidak mesti kita yang suapkan dia setiap hari gitu dengan tangan kita. Maksudnya apa? Memberi makanan. Memang istri yang masak, dia yang berbelanja ke pasar. Namun dari mana sumber dananya, sumber uangnya? Dari kita yang telah bersusah payah mungkin dengan ikhlas karena Allah mencari nafkah. Kemudian kita berikan kepada istri. Itu sama juga ya, memberi makan kepada istri maksudnya. Dan sesuap saja, enggak usah 1 piring. Sesuap saja itu juga sudah dihitung pahala yang besar. Ya itu. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam hadis dari Al-Miqdam bin Al-Ma'di Karib, ya. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun, wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka sadaqatun, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqatun." Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Coba, kita yang keluarkan harta untuk membeli makan, kemudian makanan itu kita makan, kita pun sudah bersedekah untuk diri kita, dianggap sedekah. Maka niatkan ataupun hadirkan hati kita di saat makan. Ketika kita makan bahwa ini bahagian pada ibadah, bahagian daripada anjuran untuk supaya kita taat, bisa dengan mudah beribadah kepada Allah. Nah, ternyata dalam hadis, dalam perspektif Islam, makanan yang kita konsumsi itu juga bisa bernilai sedekah untuk kita sendiri. Apalagi bersedekah untuk orang lain. Bersedekah untuk sendiri itu juga dihitung sedekah. Ya. Begitu pula makanan yang engkau beri kepada anakmu, kata Rasulullah, itu pun juga bernilai sedekah. Begitu pula juga dengan makanan yang engkau berikan kepada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau berikan kepada pembantumu, itu juga bernilai sedekah untukmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para hamba di pagi hari kecuali pasti ada malaikat yang selalu mendatangi hamba tersebut, ya, untuk berdoa kepada hamba itu. Ya, ini terjadi di kapan? Di pagi hari. Jadi tidaklah para hamba di saat pagi hari, melainkan pasti hamba tersebut didatangi oleh 2 malaikat, itu maksudnya. Dan 2 malaikat itu salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang sedang berinfak." Dan yang satu lagi dia berkata, "Ya Allah, berilah kebangkrutan, ya, kemusnahan harta kepada orang yang pelit di hari ini." Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang ia pemimpin, termasuk kita kepala rumah tangga.
adalah pemimpin untuk keluarga kita, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Termasuk yang akan dimintai pertanggungjawaban apa? Masalah nafkah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadis yang berhubungan dengan fadilah ya bagi setiap kita yang menginfakkan harta kita di jalan Allah, terkhususnya bagi para suami, para pemimpin rumah tangga yang bekerja keras setiap harinya untuk mencari nafkah untuk keluarga-keluarganya, maka itu semua adalah dihitung fadilah pahala, akan mendapatkan fadilah ya pahala yang sangat luar biasa agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.